Inilah Lanting, atau rumah para penambang emas tradisional. Lanting penambang emas ini merupakan pemandangan yang lazim di sepanjang Sungai Barito. Inilah Lanting, atau rumah para penambang emas tradisional. Lanting penambang emas ini merupakan pemandangan yang lazim di sepanjang Sungai Barito. Ya, enak di kerja seperti ini. Nah itu, kita melihat uang itu bisa sehari itu bisa kelihatan uangnya. Kalau di kerja di perusahaan, ya dalam 1 bulan lu bisa nggak lihat uangnya. Nah gitu. Kalau penghasilannya itu lumayan, ya bisa juga kita kerja tuh sampai 1 minggu terus siang malam itu kerjanya. Hari hujan kerja terus. Kalau tempatnya itu nah lumayan. Kalau dapat setengah on 1 hari itu kan itu bisa kerja itu. Ada semangat itu kerja. Kalau tempatnya ya kurang membedai, semangat itu kerja nggak ada. Dan Dwi, pria sederhana ini hampir 7 tahun menuai rezeki di Sungai Barito. Selama itu ia dibantu Udin adiknya, Ibu Samria, wanita tua yang melahirkan Dandwi dan Udin, dan sanak yang lain. Sayangnya kali ini saya tidak dapat bertemu dengan istri dan 3 orang anak Dandwi. Saat ini mereka sedang pulang ke desa mereka yang berjarak tempuh 3-4 jam dengan perahu. Kehidupan para penambang emas tradisional ini mirip suku Trasi. Mereka kerap berpindah-pindah, tergantung di mana mereka menemukan biji emas yang cukup banyak. Di sepanjang daerah aliran Sungai Barito, memang terdapat beberapa kawasan yang memiliki kandungan atau urat emas. Suku Dayak tempat yang pertama kali menemukan urat emas ini. Tapi kemudian gairah menambang emas menarik orang-orang dari berbagai daerah untuk mengadu untung, mencari biji emas di sepanjang Sungai Barito. Nggak pindah lagi, gimana cari tempat yang banyak lagi emasnya di situ lagi. Seandainya mereka yang kerja di sana lah, punya mereka itu penghasilannya lumayan, angkat lagi, pindah lagi ke sana gitu. Hari-hari penambang emas seperti Dandwi dimulai dengan mengecek mesin penyedot pasirnya. Boleh dibilang ini alat terpenting bagi penambang emas tradisional. Jika alat ini rusak, mereka tidak bisa menangkap pasir untuk menyisir butir-butir emas yang terselip di antaranya. Ya kalau susahnya itu kalau airnya besar, nggak bisa kerja gitu. Nah, karena airnya besar. Enggak juga, sebabnya terlalu dalam. Nah, arusnya terlalu deras. Kalau kita kerja air besar kita bisa kerja. Cuma bisa kerja itu ya musim kemarau gini aja. Air sudah keluar dari pipa-pipa panjang dan membasahi papan yang berisi karpet. Papan ini berfungsi menyaring pasir dan emas. Orang ini sedang mengatur arah pipa, mencari tempat yang berpasir. Sedangkan rekannya di atas bertugas mengatur tali dan mesin. Kelihatannya sederhana, tapi apa ya resikonya? Oh nggak ada resikonya. Cuma ya kadang-kadang itu bisa ada juga yang jatuh, ada yang mati juga, bisa juga. Sebabnya gini ada yang mati itu kan jatuh setelah kena batang itu, nah bisa juga. Ayo tebak, apa yang dilakukan para wanitanya menunggu para laki bekerja? Coba intip yuk. Ternyata ada yang melepas letih, tidur bersama anak-anaknya atau menjemur pakaian seperti Ibu Samria. Ibu Samria juga memasak untuk anak-anaknya tersayang. Coba bantu ah. Makanan seadanya pun dihidangkan. Saatnya makan. Saya dan Aryo tidak luput dari ajakan makan mereka. Waktu berselang, matahari sudah di ujung kepala.
Pasir-pasir pun menempel pada karpet. Setelah itu karpet dicuci agar pasir dan emas terpisah dari karpet. Ini loh pasir yang didapat dari karpet-karpet tadi. Dan Dwi menggunakan bubuk sabun cuci untuk memisahkan emas dari pasir. Kebanyakan penambang emas tradisional di luar Sungai Barito menggunakan zat kimia merkuri yang berbahaya bagi lingkungan dan bagi penggunanya. Kelihatannya mudah. Mau tidak ya Pak dan Dwi mengajari saya? Ternyata mendulang emas itu cukup sulit untuk kalian dan keterampilan khusus. Dia tadi saya nggak bisa, susah, ngayak-ngayaknya susah. Selamat dikumpulkan dalam piring, emas dikeringkan. Wah, itu emas keringnya. Lihat deh, ini adalah kumpulan emas yang dikumpulkan selama 4 hari. Hasil dari penjualan biasanya dikeluarkan untuk membayar hal-hal yang mendesak. Habis kita jual itu kita potong harga BBM, potong itu kan barang makanan yang kita makan ini semuanya kita utang sama orang kampung. Nah gitu, jadi potong itu berapa sisanya, baru kita bagi. Ada kalanya mesin yang menduruk itu tidak kuat menahan beban. Maka bila saat itu datang, mesin akan jebol dan sudah pasti tidak dapat dipakai lagi. Hari sudah sore saat kami semua kembali ke Puruk Cahu. Itu tadi segelintir kehidupan para penambang emas tradisional. Lalu bagaimana serbuk-serbuk emas ini bisa menjadi emas batangan? Besok, saya dan Aryo berencana akan pergi ke tempat di mana emas serbuk ini dijadikan emas batangan.